Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 21129003. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Saluran pernafasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, urutan saluran pernafasan itu dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan kemudian ke paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada struktur organ pernafasan. Terlihat pada gambar di atas, ada beberapa struktur organ pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Rongga hidung ini memiliki selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan. Yang kedua yaitu faring atau teka, adalah organ sistem pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Memiliki katup yang disebut epiglottis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan agar sesuai dengan salurannya masing-masing. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorok atau trakea yang disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan, adalah organ sistem pernafasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Trakea atau batang tenggorok berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia. Terletak di leher bagian depan kerongkongan. Fungsi jaringan rambut pada trakea ini adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima yaitu bronkus atau cabang tenggorokan yang merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Bronkus terbagi menjadi dua yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi dan disebut menjadi bronkiolus, yang merupakan percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus kiri berjumlah 2, sedangkan bronkiolus kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Nah, yang keenam yaitu alveolus, berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas totalnya mencapai 100 meter derajat atau 50 kali luas permukaan tubuh, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Nah, yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura.
Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas, berlapis 2 dan berisi cairan. Sekianlah penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.